Halo warga Jakarta, kembali lagi dalam program Berita Jakarta hari ini, Rabu 19 November 2025. Saya Ruby Sayadi siap menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, Dinas Sosial DKI Jakarta memberikan layanan dukungan psikososial atau LDP kepada penyintas kebakaran di Kelurahan Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat. Layanan ini fokus pada anak-anak untuk memulihkan kondisi mental pasca bencana. Selain itu, bantuan kebutuhan dasar termasuk pakaian dan perlengkapan sekolah juga telah didistribusikan untuk membantu mereka kembali beraktivitas normal. Informasi berikutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan apresiasi tinggi kepada kafilah DKI Jakarta yang berhasil meraih juara kedua dalam seleksi Tilawatil Quran dan Hadis Nasional ke-28 di Kendari. Prestasi ini buah dari proses pembinaan yang panjang sehingga bisa menjadikan Jakarta sebagai kota pusat lahirnya generasi Qurani yang unggul. Selanjutnya, Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta terus mendorong pengembangan olahraga sepatu roda dan skateboard. Pemprov DKI berencana akan membangun pusat latihan berstandar internasional di kawasan Jakarta Garden City Cakung yang akan menjadi pusat latihan atlet menuju level profesional. Dengan keberadaan fasilitas berkualitas diharapkan mampu menciptakan atlet berprestasi lebih banyak. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat merespon insiden yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta Utara. Dinas Pendidikan DKI Jakarta saat ini tengah menyiapkan rencana pembatasan konten media sosial di lingkungan pendidikan. Langkah ini diambil untuk membatasi akses pelajar terhadap konten radikal dan mengandung kekerasan ekstrim. Sekarang sedang dirumus, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, rencana pembatasan konten media sosial tengah disiapkan Dinas Pendidikan untuk melindungi generasi muda dari pengaruh radikalisme di dunia maya. Sekarang sedang dirumuskan oleh Dinas Pendidikan agar tidak semua anak itu dengan gampang melihat peristiwa-peristiwa atau kejadian seperti yang di YouTube yang kemudian menginspirasi anak-anak kita untuk melakukan seperti yang terjadi di SMA 72. Itulah yang sedang dipersiapkan dan nanti pada saatnya pasti saya akan jelaskan. Pramono menyampaikan langkah ini merupakan respon cepat Pemprov DKI Jakarta menyusul insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Utara yang diduga terpengaruh konten ekstrim. Kebijakan ini nantinya diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang untuk melindungi pelajar dari paparan konten negatif dan radikal, serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Pramono mengimbau para orang tua untuk turut mengawasi penggunaan media sosial anak-anak mereka. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengubah nama Kampung Tanah Merah menjadi Kampung Tanah Harapan dan diresmikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pembangunan sarana dan prasarana umum akan segera dilakukan termasuk pemenuhan kebutuhan air bersih oleh Pamjaya. Perubahan nama Kampung Tanah Merah menjadi Kampung Tanah Harapan dituangkan melalui keputusan Gubernur nomor 973 tahun 2025. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan, perubahan nama ini langkah menciptakan suasana yang lebih baik bagi masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Menurut Pramono, perubahan nama tidak akan berdampak pada administrasi kependudukan masyarakat kampung yang berada di wilayah Rawabadak Selatan, Tugu Selatan, dan Kelapa Gading Barat. Malah dengan ini, Pemprov DKI Jakarta akan meningkatkan sarana dan prasarana umum lebih baik lagi. Kami akan memprioritaskan di 2026 ini untuk melakukan perbaikan saluran air, penataan jalan, memberikan tanda pintu gerbang gapura, dan sebagainya. Pramono menyampaikan dengan penetapan status resmi Kampung Tanah Harapan, akses APBD DKI Jakarta akan lebih mudah.
Bantuan sosial seperti Kartu Jakarta Pintar hingga Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul juga akan didistribusikan kepada warga. Pramono berharap dengan peresmian Kampung Tanah Harapan menjelang usia 500 tahun Kota Jakarta, kondisi masyarakat menjadi jauh lebih baik. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Buat Anda yang ingin mengisi waktu usai beraktivitas padat, banyak acara menarik yang digelar di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Di sini Anda bisa menyaksikan pameran unik Gas Aja Dulu dari Mozart 73 yang menggabungkan otomotif dan seni di mana motor dijadikan medium ekspresi untuk mencerminkan kehidupan urban Jakarta. Pameran inspiratif ini akan berlangsung hingga 30 November 2025. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Kamis 20 November 2025, sebagian besar wilayah Jakarta diperkirakan berawan. Wilayah yang akan berawan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat. Sementara Kepulauan Seribu diperkirakan diguyur hujan ringan. Udara berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Ruby Cedi dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.